Yuk, selamat siang Gan. Masih di hashtag yang namanya di rumah aja. Jadi, oke lah, kita cari kesibukan. Nah, kita akan bahas mengenai floating gear. Nah, kita akan bongkar dulu nih. Kita akan bongkar. Kita pengen cari tahu floating gear itu apa sih sebenarnya. Jadi nanti kita akan ganti kedua gear ini dengan floating gear. Jadi gear ini nanti akan dihilangin tengahnya juga akan dihilangin ininya. Ini bagian ini akan diganti, bagian ini akan diganti. Kemudian juga si bearing gearnya juga nanti tetap di sini, cuman akan ada satu dudukan plastik gitu. Nah, floating gear yang udah jadi, nah, ini yang lama, gear yang lama, ini yang floating begini gitu. Oke, nah ini ada tambahan seperti itu. Kemudian belakangnya juga udah dimodifikasi seperti ini. Jadi ini katanya menambah kecepatan si mobilnya gitu. Nah, ini perbedaannya. Jadi kita akan pasang si floating gear ini ke dalam STO kita kan. Tapi tadi coba-coba dipasang gitu mentok. Jadi harus sedikit dipapas kayaknya ya. Jadi ya kita tes aja lah, namanya juga newbie ya kan. Jadi tes aja. Nah, ketika ini dipasang di sini, seperti yang bisa dilihat itu miring karena ini mentok nih. Nah, ini harus dihilangin dulu nih, kayaknya harus dihilangin dulu nih si ininya nih. Oke lah, kita gas asal aja kan, nggak apa-apa, namanya juga coba-coba ya nggak. Jadi kita hilangin dulu nih pembatas ini, logikanya sih gitu. Habis mentok ya kita hilangin lah, tapi nggak tahu ini bener apa enggak. Intinya ngebuild Tamiya itu harus berani, coba-coba, potong-potong aja udah, papas aja udah gitu. Kalau belum stabil, belum seimbang, wajar, namanya juga coba-coba gitu kan. Kalau aneh pribadi mendingan hasil dari tangan sendiri sih daripada dibuatin. Jadi ya banyak lah tutorial di YouTube, coba terus. Nanti ketika nemuin settingan yang pas tuh ya beda aja nanti di hati tuh, asik di hati. Iyalah, yang dibuatin sama yang bikin sendiri itu beda. Oke, kita tes. Nah, kan udah lurus nih. Dikit lagi kayaknya. Sampai benar-benar hilang nih ininya nih.
Nah, sekarang bagian belakang kita bersihin juga. Oke, kita tes. Oke, sip. Oke, beres. Kita tes. Oke, kita tes. Pasangkan. Jadi floating gearnya udah bisa dipasang. Sekarang kita akan tes. Masuk. Plek. Emang beda sih dengan gear-gear yang biasa gitu ya. Kalau udah di setting seperti ini kayaknya tinggal plak 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 aja. Enak banget. Oke, mantap. Tinggal biasa. Untuk mencairkan suasana kita pakai pelumas. Oh iya, kita tes. Habis kan? Habis nih kan, ganti lah. Oh, ada habis ya. Dua pelumas habis. Pakai yang baru. Oke, satu lagi. Sip. Oke, kita pasang. Ya, udah masuk. Oke, kita tes. Ngaruhnya apa sih pakai floating gear ini, ya kan? Kita harus cari tahu. Sadis sih suaranya. Kita harus membuktikan di lintasan. Oke, nanti kita tes di track si NASCAR alias muter-muter. Tuh. Pengang banget sih suaranya. Apakah akan ngaruh? Nanti kita akan lihat. Sekalian kita akan tes sama si ini kan. Karena lihat di beberapa tutorial, khususnya yang STO 100 itu pada sudah pakai floating gear gitu. Penasaran dong? Akhirnya kita juga pakai floating gear.
Oke, seberapa ngaruhnya penggunaan si floating gear kita akan tes. Kita akan turun ke bawah, kita cek kemampuannya si floating gear. Oke, yuk kita turun dulu bawa. Oke, kita akan tesnya setelah diganti floating gear. Oke, kita tes. Kita tes 1, 2, 3. Oke, sejauh ini sih oke lah. Jadi floating gearnya cukup berpengaruh. Ini ternyata tadi lambat banget itu karena low bed, ternyata baterainya nggak ada yang bener kan. Jadi kalau dilihat ini dengan baterai cuma 1 bar Fujitsu, ini kecepatannya segini, jadi stabil banget. Tadi juga gearnya halus banget bunyinya, jadi memang ngaruh. Mantap, floating gear itu ngaruh banget. Oke kan? Nah, jadi gara-gara ini nih tadi lambat banget nih. 1 bar bahkan kosong. Penasaran juga sih. Kita tes pakai yang 2 bar nih. Oke, kita tes. Nah, ini baterainya cuma 1 bar. Kita ganti dengan baterai 2 bar. Kita cek. Katanya kan. Yo. Oh, ngaruh ya, ngaruh banget. Sip lah. Oke kan, jadi ngaruh banget baterainya tadi. Walaupun ini juga belum full, kita cek yang lainnya. Yo, tadi udah dicoba, tapi kayaknya kok kurang greget ya. Ternyata kalau udah dilihat-lihat lagi, lumayan sih larinya, cuman aneh kurang puas aja. Tadi ada bau-bau nggak jelas gitu, tapi ini kalau dilihat-lihat ternyata ini kena nih, bergesekan jadinya bunyi bau. Kita papas lagi nih si sasisnya. Jadi biar diputer tuh enak gitu. Kita eksperimen lagi kan. Oke, jadi udah kita buang nih. Bagian ini udah kita buang.
Kita tes. Nah, ini maksudnya kan. Waduh. Jadi dia stop. Jadi nggak gesek-gesek. Wah, ternyata kotor deh. WD-nya habis, Nah, ini maksudnya nih. Tuh. Ringan, jadi ini digerakin pun si roda ringan. Kita lakuin hal yang sama di belakang. Jadi kita papas lagi ini nih. Mana kalau sebelah sini mana tadi? Ini ya. Ini nih. Ini nih. Ini kita papas. Intinya biar nggak terlalu kena. Karena kan tadi perubahan dari gear biasa ya ke floating gear. Jadi kayaknya kok dirasa-rasa kayak mentok gitu. Makanya kita papas aja kan, yang menghalangi kita papas. Oke, udah habis. Kita tes. Nah, begini nih, enak nih. Enak kan? Lancar banget kan? Motornya lancar banget. Oke, ini maksud aneh kan. Nah, mungkin itu sedikit gambaran terkait penggunaan si floating gear. Floating gear tuh ngaruhnya di mana sih gitu. Nah, dia tuh bener emang pengaruh banget di speed. Karena posisi si gear ini tuh nggak goyang-goyang saat ada di track tuh. Kita emang nggak bisa ngelihat karena ketutup sama si penutup dinamo ini. Tapi sekilas ketika kita goyang ini dia diem. Tuh, dia tuh diem. Jadi nanti transmisi atau tenaga dari si dinamo, dari si gear kecil dinamo ini ke sini kemudian ke sini itu stabil. Makanya kecepatannya juga meningkat. Tadi dengan 1 bar Fujitsu yang sudah letoy gitu, powernya lumayan, masih kecepatannya masih lumayan. Jadi ini nanti kita akan lihat lah di track asli seberapa stabilnya si kecepatan si Tamiya ini. Oke, mungkin itu kan dari Blendconic. Jadi kita udah ngebahas terkait si manfaat dari floating gear. Oke, see you next time. Yo. Kita akan tes kembali. Oke kan, stabil lah. Oke, mantap. Tes kedua. Oke kan, floating gear-nya reaksi. Sip. See you. Oke lah, ini udah settingan akhir, jadi nggak dioprek-oprek lagi.
Tinggal nunggu di Kibik nanti kalau sudah tidak COVID kan. Oke, see you kan.